Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Nah, perkenalkan nih kami dari kelompok podcast Bahasa Indonesia. Dimulai dari saya, Ayah Sani Dianjani. Hai, saya Sofia Ambiando Putri. Hai, aku Atia Rahma. Halo, aku Rahma Siana. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ayah Sani Dianjani. Hari ini kita kedatangan tamu nih, ada 2 tamu. Boleh perkenalkan namanya? Hai, namaku Sofia. Halo, aku Rahma. Oh, dan ada Kak Sofia dan Kak Rahma. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bullying. Banyak nih kasus akhir-akhir ini tentang bullying yang mengakibatkan itu korban mengalami depresi atau sampai bunuh diri. Nah, untuk pengertian bullying tersendiri, menurut Halodoc, bullying atau perundungan merupakan tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Oke, kita tanya-tanya dulu ya sama narasumber kita hari ini. Oke, Kak Sofi sama Kak Rahma, kesibukannya apa nih Kak akhir-akhir ini? Kalau saya kuliah pulang. Kuliah kupu-kupu ya Kak? Jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Ya itu. Nah, kalau Kak Rahma gimana? Kalau aku sendiri sih aku kuliah rapat. Kuliah apa itu kuliah apa? Kuliah kura-kura ya berarti. Oh iya, kurang lebih sama ya pengertiannya ya. Iya. Oke, nah Kak, kali ini kan akan membahas tentang kasus bullying nih. Iya. Dari kakak-kakaknya, apakah pernah nih merasakan atau melihat secara langsung terjadian bullying itu? Mulai dari Kak Sofi dulu. Ya. Jujur saja ya, saya itu pernah dibully itu waktu zaman SD. Hah? Iya. Iya Kak. Iya. Kalau Kak Rama, Kalau aku sendiri, alhamdulillah sampai sekarang belum. alhamdulillah ya Kak. Nah teman-teman, ternyata ini ada salah satu dari kakak kita ini yang menjadi salah satu korban dari bullying, yaitu Kak Sofi. Kak Sofi, boleh nggak nih spill cerita pengalaman Kak Sofi waktu dibully? Sedikit aja, nggak apa-apa. Boleh, ini sedikit sharing-sharing ya. Pertama kali itu aku waktu kelas 2 SD. Nah di situ tuh ada segerombolan teman-teman aku. Itu ada 3 orang. Nah itu tuh kayak kalau SD kan biasanya tuh kayak pada istilahnya yang zaman sekarang itu sirkelan ya. Iya. Nah itu tuh kayak ada kayak ketua gamenya itu kayak memanas-manasi teman-temannya biar dia itu menjelek-jelekan saya. Padahal itu si ketuanya itu tuh belum tahu jelas tentang aku. Jadi gimana ya? Dia itu belum kenal banget. Itu tuh cuma sebatas kayak apa ya? Nggak yang kayak ke kantin itu kita barengan. Itu cuma kayak di kelas itu kayak ya udah teman gitu aja biasa gitu kan. Nah itu tuh aku tuh dibulinya itu dijelek-jelekin kayak di olok-olok nama-nama kan biasanya kalau anak itu kan Iya, biasa kayak orang tuanya. ya gitu. Terus kayak aku ya kan kalau namanya anak dulu kan kayak ya kok aku gini ya, masa teman-temanku nggak digituin masa aku gitu gitu kan. Terus aku tuh sempat ya lapor ke wali. Iya, wali. Nah di situ aku bilang sama wali, akhirnya temen aku itu ditanyain sama waliku, tetapi dia itu bisa-bisanya itu nggak bisa apa ya, nggak dia tuh nggak jawab jujur. Jadi dia tuh kayak malah bohong, malah gimana ya, seolah-olah tuh dia itu yang korban bullyingnya. Iya. Berarti udah sempat ada tindak lanjut lah dari pihak orang tua juga. Oh iya. Jadi termasuk wali kelasnya alhamdulillah Baik ya, ikut berkontribusi lah dalam kalau ada permasalahan. Iya.
Untuk biasanya kan kalau korban seperti itu tuh ada proses pemulihan kak. Nah, apakah kakak termasuk proses pemulihannya lama atau tidak setelah kejadian itu? Dari kejadian itu tuh saya malah 2 kali Oh. gitu. Jadi sama Iya. teman-teman sebelah itu kan gimana ya, kayak kalau anak itu kan juga kayak suka-sukaan, aku suka Iya. dia, aku suka dia. Iya, iya. Kebetulan ada cowok yang suka sama saya. Ya. Tapi itu kan cowok kelas sebelah kan. Hmm. Nah, teman-teman kelasku itu ada yang suka sama si cowok itu. Oke. Nah, terus si temanku itu tuh berprasangka buruk tentang saya itu kayak Sofia itu kayaknya tuh ini yang deketin duluan gitu kan. Nah, dia cerita lah sama yang 3 geng itu. Oh, iya. Nah, terus kan kayak nyerbu gitu kan, kayak Oh, nyerbu hmm. langsung musuhin lah satu kelas. Terus kayak aku ya udahlah, emang faktanya itu enggak kayak seperti itu yang seperti mereka pikirkan. Iya. Ya udah, saya biasa aja gitu. Oh, berarti gara-gara cowok yang satunya terus nggak tahu yang satunya yang masalah itu kan berarti. Ya sekarang itu banyak terjadi seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang saya mau tanya sama narasumber kita yang satunya, pernah nggak lihat atau mengalami secara langsung terjadi kejadian bullying itu? Kalau lihat pasti sering ya di sekitar kita, iya. apalagi generasi kita sekarang yang tadi dibilang circlean. Iya, betul, Terus betul, harus betul, tahu betul. makan, kalau pergi kemana harus bareng temennya. Betul. Sekarang juga kita ngerasain ya kayak circle-circlean gitu kan di dunia. Sekarang itu udah gimana? Udah melekat kayaknya dari turun temurun. Nah baik teman-teman, sekarang saya mau tanya nih sama Kak Sophie dan Kak Rahma, gimana nih pendapat kakak atau kesimpulan kakak mengenai korban kasus bullying dan pelakunya? Saya tanya dulu sama Kak Rahma ya. Oke Kak Rahma, gimana nih pendapat kakak tentang pelaku bullying? Kalau untuk pelaku bullying, Iya. pasti pelaku bullying itu ada yang bermasalah dengan dirinya sendiri, mungkin dari lingkungannya juga, cara dia penerimaannya dari keluarganya, dan juga pasti dari gangguan psikologisnya dia ada bermasalah sebenarnya. Betul. Apa misalkan kalau broken home termasuk dari sih kak Nah, itu kayaknya? salah satunya. Keluarga, lingkungan sangat Iya, bermasalah. betul. Nah untuk korbannya sendiri kak, apakah ada pesan buat korbannya gitu? Kalau untuk korbannya, pastinya dia ada traumatis tersendiri ya buat para korbannya. Iya. Karena pasti kalau dibully itu menderita ya. Betul. Dan juga kalau ngomongin tentang korban bullying, ini pastinya perlu diomongin sama orang yang lebih berilmu, berpengalaman, kayak psikolog, psikiater, guru BK. Dan juga pasti perlu banget dorongan dari para orang tua, teman-temannya, dan juga lingkungan sekitarnya. Dan juga buat kita nih masyarakat umum, jangan memberikan pandangan buruk sekecil apapun, karena itu buat mereka merasa lebih bikin rasa bersalahnya gitu. Iya. Jangan buat orang itu menjadi semakin menderita lah gara-gara itu. Oke. Nah ini untuk Kak Sophie sendiri kan sudah menjadi korban nih. Gimana kak? Menurut kakak pendapat kakak? Yang pertama ini buat itu dulu ya. Pelakunya dulu. Gimana kak menurut kakak? Pelakunya itu harus gimana ke depannya kalau ada yang melakukan bullying? Menurut saya pelaku di luar sana itu stop bullying ya, soalnya kalau misalkan kalian itu diputar, coba kalau kalian itu dibully rasanya seperti apa, mungkin juga sakit hati, kita trauma, kayak minder juga kan. Maka dari itu mulai sekarang kalian itu stop bullying ya, karena mungkin kedepannya kalian itu bakal mendapatkan pembalasan yang sama Iya, betul juga. Atau juga nanti misalkan kita ternyata kita juga dibully nih sama yang orang lain gitu kan. Nah sekarang aku mau tanya nih sama Kak Sophie tentang korban bullying sendiri. Gimana nih kak buat korban-korbannya harus berbuat apa gitu loh? Buat para korban yang sudah pernah dibully sama temennya, itu kalian tetap semangat. Kalian itu tidak sendiri, di sini masih ada orang-orang yang sayang pada kalian. Yang penting jangan mikir, oh kok aku diginiin ya, jangan kayak gitu. Kalau kalian mikirnya seperti itu, kalian itu tambah stres ya. Iya, betul. Istilahnya kayak stres ya.
menyendiri lah, tambah insecure gitu lah ya istilahnya Nggak zaman boleh sekarang gitu. gitu. Ya, mungkin apa yang kalian lakukan itu tidak seperti yang mereka pikir. Jadi mereka itu memikirnya kalau kita tuh gini-gini, padahal kita tuh enggak gitu. Yang penting kita tetap semangat ya. Di sini kalian itu tidak sendiri kok. Ya, berarti kita tuh yang penting kita tetap berbuat baik sama manusia, jangan kita membuli juga ya. Jadi Kak, itu udah nggak ada pesan lagi nggak nih dari Kak sendiri? Kalau buat aku, buat yang pertama ya, buat para pelaku bullying dulu, aku tambahin nih, tadi kan mungkin aja kalian bakal dapat balasan yang setimpal, atau kalian nggak tahu kalau itu akan terjadi di kehidupan kalian selanjutnya, mungkin anak cucu kalian, mungkin keluarga kalian, atau mungkin jodoh kalian kan nggak tahu ya. Dan juga buat para korban, ditambah aja buat sisipan agamanya biar kalian nggak merasa stres, jadi ditambah aja. Ya, seperti sholat ditambahin, terus ngaji, terus kita pakai jalur langit aja. jalur langit aja lah istilahnya. Ternyata sedih sekali ya dari kisahnya Kak Sofi ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Terima kasih buat Kak Sofi dan Kak Rahma juga yang sudah bisa hadir berbagi cerita, sharing-sharing pengalaman dari kakak-kakak. Jangan bosan ya Kak, nanti kalau misalkan diundang lagi ke podcast kali ini. Selanjutnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Semoga ceritanya dapat menginspirasi kalian semua, khususnya para pelaku dan korban bullying di luar sana. Semoga menonton podcast ini dapat terinspirasi. See you next video guys. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Eh,